Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di mata kuliah Artificial Intelligence. Pada pertemuan kali ini, pertemuan 13, kita akan membahas mengenai robotik. Ya, seperti di pertemuan pertama ya, kita juga sudah melihat film tentang robot ya, Ex Machine. Jadi robot yang bisa belajar dan memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kalau robot yang itu termasuk robot canggih karena sudah meliputi dari artificial intelligence di tingkat pemikiran gitu ya, machine learning, dan di tingkat motorik gitu ya, motorik. Nah, kalau pertemuan kali ini lebih ke arah kepada motorik dari robot gitu ya. Ya, robot ini pertama kali diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh penulis dan dramawan asal Czechnya, yaitu Karel Čapek, yang memiliki arti pekerja dalam aksi panggungnya yang berjudul Rossum's Universal Robots pada tahun 1921. Jadi robot itu bahasanya memakai bahasa Czechnya ya, mungkin agak Rusia ya, seperti Rusia. Artinya pekerja dalam aksi panggung. Sedangkan robotik adalah ilmu yang mematerikan kecerdasan intelijensia terhadap energi. Artinya pengendalian secara cerdas terhadap gerakan yang terkoordinasi secara nyata. Jadi lebih ke arah kepada gerakan yang terkoordinasi secara nyata, dan gerakan ini terkendali secara cerdas. Nah, istilah ini diperkenalkan oleh Isaac Asimov untuk pertama kalinya dalam cerita pendeknya yang berjudul Runaround yang terbit tahun 1942. Jadi Isaac Asimov ini dia membuat suatu cerita pendek ya. Di dalam cerita itu dia mengisahkan tentang robotik. Nah, ini Karel Čapek yang berasal dari Czechnya tadi memberikan istilah robot ya. Jadi dia ini akhirnya di Spartanovich, Bohemia, anak seorang dokter, mempelajari filosofi di Paris, Berlin, dan Praha, dan pernah bekerja sebagai wartawan di koran yang menentang Nazi dan menyerukan demokrasi di Cekoslowakia. Ya, mungkin dia agak ada darah Jerman juga nih sepertinya. Kemudian Isaac Asimov. Nah, ini lahir di Petrovichi, Rusia, pindah ke Amerika Serikat sejak usia 3 tahun, yaitu pada tahun 1923. Mendapat gelar PhD atau S3 bidang kimia dari Columbia University. Selain itu juga sebagai penulis fiksi ilmiah, menghasilkan 500 judul buku. Wah, saya nggak sanggup itu menulis sebanyak 500 judul buku gitu ya. Antara lain bukunya Foundation and Empire, Second Foundation, The Caves of Steel, The Naked Sun, Bicentennial Man. Nah, bukunya yang berjudul Bicentennial Man ini diangkat menjadi film ya, ke layar lebar yang diperankan oleh Robin Williams. Kemudian dan cerita pendek I, Robot ini juga diangkat ke film. Ini diperankan oleh Will Smith ya. Nah, dialah yang menambahkan istilah robotics dalam kamus bahasa Inggris ya, yang tadi diperkenalkan dalam cerita pendek berjudul Runaround.
dan juga menjadi konsultan untuk film Star Trek The Motion Picture. Ini Star Trek generasi pertama ya, tahun 1979. Nah, ini dia. Jadi dua cerita tadi karya Asimov difilmkan, yaitu Bicentennial Man yang diperankan oleh Robin Williams dan I, Robot yang diperankan oleh Will Smith. Pasti kalian sudah pernah nonton ya. Nah, membuat robot ini ada apa ya? Kalau di film I, Robot, di situ ada aturan ya. Jadi yang disebut three laws ya, Asimov's three laws of robotics, yaitu robot tidak boleh menyakiti manusia. Ini dasar hukum yang pertama. Kemudian robot harus mematuhi manusia selama tidak bertentangan dengan hukum satu. Ya. Kemudian robot harus dapat melindungi dirinya selama tidak bertentangan dengan hukum 1 dan 2. Nah, jadi kalau membuat robot harus mengikuti aturan Asimov's three laws ini. Walaupun itu hanya di dalam film. Tapi memang artificial intelligence itu yang ditakutkan adalah menjadi tidak terkendali ya. Karena kita tidak tahu bagaimana nanti robot akan bertindak apabila mereka sudah sangat pintar ya, bisa belajar sendiri. Kemudian tipe-tipe robot ya. Yang pertama ada robot industri. Ya, ini bentuknya sudah fix dan membutuhkan tempat yang tetap karena fokusnya hanya untuk bekerja menggantikan manusia ya, gitu. Jadi lebih cepat pekerjaannya. Kemudian robot autonomous atau personal, bentuknya lebih fleksibel dan tidak membutuhkan tempat yang tetap atau mandiri. Nah, robot personal inilah yang banyak diciptakan ya, hasil eksperimen gitu ya, sebagai suatu hasil eksperimen. Nah, kaidah-kaidah dalam robot industri ya, tentunya tetap mengacu kepada gerakan fisik yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini ya, misalkan bagaimana tangan manusia bekerja ya, kemudian robot tersebut merepresentasikan gerakan tangan manusia tadi gitu ya, yaitu arah gerakan ya, sikunya kemana bisa ditekuk gitu ya. Nah, ini contoh robot industri. Nah, ini banyak digunakan di dalam industri-industri assembling ya, yang memerlukan istilahnya keterampilan khusus seperti merakit mainboard ya, merakit mobil ya, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya. Nah, ada juga robot tetapi pengendaliannya dilakukan oleh manusia gitu ya. Jadi mewakili tangan manusia gitu ya. Misalkan untuk melakukan operasi pembedahan. Bisa jadi kita melakukan operasi di tubuh manusia yang tidak boleh tersentuh misalkan gitu ya, atau untuk menghindari terjadinya infeksi ya, kalau pakai tangan nanti belum cuci tangan gitu ya. Jadi kalau dalam operasi menggunakan tangan robot. Nah, kaidah personal robot. Nah, ini ada 3 konsep ya. Yang pertama adalah perception. Perception ini didapat dari mana? Dari physical world ya.
bagaimana robot bisa mengenal dunia terlebih dahulu, ya, dunia nyata. Kemudian ada cognition. Nah, cognition ini fungsi untuk belajar, fungsi untuk mengenali, ya. Kemudian baru ada action, tindakan. Ya, setelah dia mengenali, dia melakukan kalkulasi, ya, melakukan inferensi di situ untuk berpikir, learning. Kemudian baru melakukan tindakan, action. Nah, ini sebuah rancangan untuk sebuah autonomous robot. Kemudian untuk yang robot personal, nah, robot personal ini banyak sekali sudah dibuat, ya. Yang pertama ada all-purpose utility. Nah, ini usage, kegunaan dan featuresnya, use tools and life environment for people. Ya, jadi menggunakan alat dan ruang lingkup kehidupan untuk manusia. Yaitu contoh robotnya adalah Ashimo HRP 2. Kemudian yang kedua ada 3K robot, ya. 3K sama dengan dangerous, heavy, dan filthy. Nah, ini bersifat eksklusif. Kalau yang tadi all purpose utility, robot tersebut bersifat general. Kenapa ini bersifat eksklusif? Karena tidak sembarangan orang boleh memilikinya, ya. Contoh robotnya ini kegunaannya untuk apa sih? Search mine, rescue, nuclear reactor, ya, space work, human security safe robot, dan limit work robot. Ya, contohnya Mars 1, ya. Kemudian yang ketiga adalah serious utility atau immediate safety. Usage-nya nursing dan guarding. Contoh robotnya adalah C4. Kemudian ada nomor 4, non-serious utility atau non-immediate safety. Nah, ini juga bersifat eksklusif. Usage-nya receptionist, help, caretaker, ya, cleaning. Nah, ini contohnya banyak. Misalkan ada Banryu T73S, Flatroo, Hospi, Aska, Uchan. Ya, itu nama-nama robot. Kemudian nomor 5 ada home robot, ya. Contohnya Merun One, Apri Alpha, ya. Kemudian ada communication robot. Nah, kalau communication ini bersifat eksklusif dan juga general. Ya, ini usage-nya untuk communicate with people. Biasanya untuk mesin-mesin penjawab telepon gitu, ya. Wakamaru, Ifbot, Robovi, Kismet, Leonardo, itu adalah contoh-contoh robotnya. Kemudian entertainment robot, yaitu usage-nya untuk pleasure, life partner, characterized robot. Contoh Curio, Aibo, Monsieur 2, ya. Doraemon the Robot. Nah, saya baru dengar nih ada Doraemon the Robot. Bukan hanya di film, ya. Kemudian invisible robot. Nah, ini fungsinya untuk apa? Room area or environment itself become robot. Ya, ini untuk apa ya? Memantau, ya. Dia biasanya robot yang fungsinya memantau, mempergunakan CCTV, ya. Jadi dia bisa mendeteksi. Contohnya nggak ada, karena ada di dunia militer nih misalnya. Dan toy, ya, itu untuk robot yang bersifat mainan itu, ya. Contohnya Dr. Robot,
M09. Nah, yang pertama contoh robot Aibo ya. Ini termasuk artificial intelligence robot. Cuma dia belajarnya meniru binatang peliharaan, yaitu anjing. Jadi gerakannya pun dan bentuknya juga dibuat seperti anjing. Nah, robot berbentuk anjing ini adalah buatan Sony ya, Jepang, yang dapat berperilaku dan berinteraksi seperti layaknya seekor anjing hidup. Jadi kalau kita ingin memelihara anjing tapi nggak suka kena najis misalkan, atau takut digigit ya bisa dipastikan robot ini tidak akan menggigit dan tidak akan pup sembarangan. Nah, ternyata Aibo juga berevolusi ya, menjadi ada beberapa jenis yang bersifat mechanical maniac, yang cool, pets friendly, dan cute. Nah, yang mechanical maniac dan cool itu adalah RS220, yang cool dan pets friendly ada RS210, yang cute ada RS3113 ya. Dan juga yang RSS S7 ya, cute dan mechanical maniac. Evolusi features dari Aibo ini mulai dari tahun 1999. Jepang termasuk negara yang istilahnya lead ya di dalam bidang robotik gitu ya. Oke, kita lihat ini contoh robot Sony Aibo ya. Kita bisa lihat aksi-aksinya dirancang seperti anjing betulan ya. Bisa menggonggong bahkan. Nah, bisa diperintah juga ya lewat voice command. Oke, itu contoh robot Aibo ya. Jadi yang tadi yang terbaru kayaknya varian terbaru.
Kemudian ada Asimo, ini robot yang berbentuk manusia buatan Honda. Dan ini memiliki keseimbangan yang sangat baik sehingga mampu melakukan banyak aktivitas seperti membawa barang, menaiki tangga, dan memanjat tebing selain berjalan dan berlari. Kita lihat contohnya. Nah, kita lihat ini contoh robot Asimo. Dia memiliki keseimbangan yang luar biasa ya. Bisa berjalan naik tangga bahkan. Ya, perhatikan dia bisa berjalan naik tangga. Keseimbangannya luar biasa ya. Perhatikan, apakah dia bisa menendang sebaik manusia? Ya, goal, amazing ya. Itu Asimo. Dan Curio juga mirip seperti Asimo. Ini lagi-lagi semuanya buatan Jepang nih. Kapan buatan Indonesia ya? Nah, kemudian multimodal human interaction. Nah, bagaimana robot-robot tadi bisa berinteraksi dengan manusia? Yang pertama, dia harus bisa detect and recognize a face and voice. Jadi dia harus bisa nih mendeteksi dan mengenali wajah dan suara seseorang gitu ya. Ya, jadi dapat memorize and recognize up to 10 individual faces ya. Dia dapat mengingat dan mengenali sampai 10 wajah orang ya. Kemudian yang kedua, continuous speech recognition. Ini yang sulit ya. Ini berhubungan dengan natural language processing yang waktu itu kita pelajari ya, NLP. Nah, dia bisa mengenal sampai 20.000 words, 20.000 kata ya. Kemudian unknown vocabulary acquisition. Dia juga bisa mengenali kosakata yang belum diketahui, misalkan bahasanya berbeda gitu ya. Kemudian conversation control ya. Dapat melakukan konversasi atau berbicara ya, dan memiliki kendali di situ ya. Jadi based on short term and long term memory, berdasarkan memori jangka pendek dan jangka panjang. Conversation using memorized words ya. Jadi melakukan konversasi menggunakan kata-kata yang sudah teringat.
Dan bisa juga conversation using memorized scenarios. Nah, ini menggunakan skenario, jadi dia melakukan konversasinya. Dan emotionally expressive speech. Ini yang sulit ya. Bagaimana dia ketika berbicara memiliki ekspresi emosional, seperti manusia berbicara gitu ya, ketika lagi bercanda, ketika lagi marah. Bagaimana robot bisa melakukan itu? Nah, ini contohnya adalah Curio ya. Kita lihat aja contohnya ya. Nah, ini dia. Perhatikan ini Sony Curio robot ya. Ya, perhatikan bisa menjaga keseimbangan. Bahkan dia bisa merespon kekuatan di luar dirinya ya. Oke. Jadi luar biasa ya robot-robot tersebut. Bahkan dia bisa speech and singing voice synthesis, berbicara dan bernyanyi ya. Ini tadi kemampuan-kemampuan dari Asimov. Curio ya, Curio. Ini juga. Oke, itu materi kita hari ini mengenai robot-robot. Kita nggak tahu nih bagaimana jadinya kalau kita digantikan oleh robot ya. Ya seperti di film Terminator. Tapi mudah-mudahan tidak jadi seperti itu ya. Oke, untuk latihan soalnya bisa kalian kerjakan untuk latihan saja. Oke, saya rasa pertemuan kita sampai di sini dulu untuk materi robotik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.